Di medan perang pasukan Pandawa berhamburan sehingga medan perang gelap gulita karena dampak debu yang berhamburan karena pasukan yang perang dan yang lari menyelamatkan diri. Prabu Kresna menyuruh Gatotkaca agar menyelamatkan Puntadewa, Drestadjumna, Nakula, Sadewa, dan Setyaki. Mereka bisa diselamatkan dengan Gatotkaca terbang seperti sikatan menyambar walang. Berbeda dengan Raden Abimanyu, tidak dapat diselamatkan karena terkepung oleh pasukan Kurawa dan gelap juga oleh debu. Melihat ini Prabu Karno tidak tega. Ia lalu menyuruh anaknya Raden Wersasena dan Wersakusumo untuk menemui Raden Sumitra. Karena Raden Sumitra memasuki medan perang dan Prabu Karno masih kasihan kepada keluarga Pandawa, berangkatlah Raden Wersakusuma dan Wersasena untuk menghentikan laju Raden Sumitra. Wersakusuma dan Wersasena bertanya ke Petruk, "Petruk, yang membawa kuda itu siapa? Keluarga Pandawa apa bukan?" Petruk menjawab, "Nggih Gusti, ini anak Arjuna. Namanya Raden Sumitra." Raden Sumitra bertanya, "Petruk, itu siapa? Musuh apa bukan?" Petruk menjawab, "Sebenarnya musuh, tapi sampean tanya sendiri saja." Raden Wersakusuma yang disuruh Kanjeng Rama agar menghentikan kadang Pandawa supaya jangan masuk ke medan perang karena berbahaya. Raden Sumitra bertanya, "Bagaimana ini Petruk?" Petruk menjawab, "Terserah Raden, karena kuda ini harus sampai ke Raden Abimanyu, kamas panjenengan." Diceritakan Raden Sumitra dengan tekad ingin menemui kakaknya Abimanyu, namun dihalang-halangi oleh Raden Wersasena dan Wersakusuma. Terjadilah perkelahian dan akhirnya Wersakusuma dan Wersasena gugur oleh Raden Sumitra. Patih Suwego melihat tuannya gugur segera membopong kedua mayat itu. Sementara itu Prabu Karno memanah Abimanyu dengan surat yang isinya agar Abimanyu meninggalkan medan pertempuran, tetapi Raden Abimanyu tidak mau. Prabu Karno tak lama kemudian kedatangan Patih Suwego yang membopong Raden Wersoyo dan Wersakusuma. Prabu Karno bertanya, "Siapa yang membunuh anak-anakku, Patih Suwego?" Patih Suwego menjawab, "Itu anak muda yang membawa kuda." Prabu Karno marah sekali dan langsung bersumpah akan membunuh semua anak Pandawa. Raden Gatotkaca menjemput Raden Abimanyu tapi tidak mau. Raden Abimanyu bilang dia akan menghancurkan Kurawa dan Raden Gatotkaca pergi. Lalu datanglah Sumitra yang membawa kuda dan Abimanyu menasihati agar Sumitra pulang saja, tapi tidak mau. Prabu Karno memanah Abimanyu tetapi mengenai Raden Sumitra, mengenai dadanya, sehingga panah kedua mengenai kuda sehingga gugurlah Raden Raden Sumitra dan kudanya.
dan marahnya Abimanyu menjadi sakti. Badannya menyala jika terkena senjata musuh. Abimanyu dapat membunuh pasukan Kurawa lebih banyak. Melihat kerusakan pasukan Kurawa, Pendita Durna memanggil Raden Jayadrata untuk menghentikan keridanya Raden Abimanyu. Jayadrata melepaskan panah yang ujungnya ada gading dengan panah pemberian bapaknya Begawan Sempani. Dengan panah itu Abimanyu roboh. Walaupun roboh, dia masih hidup dan masih bisa berperang